Jadi di sini adalah kita ada temanya adalah fundamental finance strategy for startup business. Nah, kenapa sih kok kita bilang fundamental finance strategy? Karena untuk kita membuat startup business pasti nggak mungkin kita asal buat ya. Pasti kita sudah menentukan strategi apa aja. Nah, di sini aku akan berikan 7 strategi yang harus kalian siapkan sebelum kalian membuat startup business ini. Nah, untuk yang pertama adalah table of contents-nya. Nah ini, jadi yang pertama kita looking for problem-nya. Kalau yang kedua yang pasti ya, kalau kita cuma mikir aja, kita nggak bakal pernah take action, ya percuma. Jadi otomatis kita pasti harus take action-nya. Lalu yang ketiga adalah kita create your business plan. Jadi ya kita harus meng-create bagaimana sih business plan yang baik itu seperti apa. Lalu yang keempat, bagaimana caranya kita untuk bikin best team. Jadi otomatis kalau kita namanya juga startup bisnis, nggak mungkin kita kerjain sendirian ya, pasti kita juga butuh partner-partner yang bagus, partner-partner yang best buat membantu kita. Lalu yang kelima itu adalah never satisfied, jadi ya jangan pernah puas. Lalu yang keenam, jangan pernah takut dan belajar secara terus-menerus. Dan yang ketujuh adalah jangan pernah putus asa. Oke, aku akan mention dulu yang pertama, looking for problem. Nah, apa sih itu problem? Nah, kalau di KBBI kita biasa tahu adalah problem itu apa sih? Adalah sesuatu hal yang masih belum bisa dipecahkan. Nah, permasalahan itu sering kita hadapi, namun kadang itu kita kurang peka. Nah, contohnya kenapa? Kadang itu kita lihat nih masalah-masalah, misalnya, oh ada sebuah masalah apa nih dalam dekade kita. Cuma terkadang itu kita nggak peka nih. Padahal kalau kita mau jadi pebisnis, harusnya kita peka atas masalah-masalah tersebut, dan ketika kita dapat masalah, kita akan cari solusinya dan kita akan make it to real. Maksudnya kita akan bikin bisnis yang real, seperti itu. Nah, apa sih itu business plan? Nah, di sini aku bagi menjadi 5 langkah yang harus kalian siapkan untuk kalian buat yang namanya business plan itu. Nah, seperti yang mungkin bisa kalian lihat di presentasi hari ini, aku bagi menjadi 5 untuk business plan. Yang pertama adalah deskripsi perusahaan. Jadi perusahaan kalian tuh bergerak di bidang apa. Lalu yang kedua adalah rencana produk atau layanan yang mungkin kalian akan buat. Lalu yang ketiga adalah analisis pasar. Lalu yang keempat adalah strateginya. Dan yang kelima adalah penganggarannya. Nah, kenapa aku bisa bilang bahwa 5 ini adalah 5 poin penting untuk kalian bikin business plan? Karena ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kalian lepaskan dalam pembuatan business plan. 1, deskripsi perusahaan. Pasti ketika kalian buat business plan, kan kalian pasti akan ditanyakan nih, sebenarnya perusahaan kalian ini bergerak di bidang apa sih? Usahanya apa? Lalu visi misi yang kalian buat itu apa? Karena dari visi misi yang sudah kalian buat, di situ kalian bisa menjelaskan ke orang-orang sekitarnya kalian bahwa langkah apa yang akan kalian lakukan untuk ke depannya, atau membuat bisnis kalian bisa memiliki opportunity yang bagus, seperti itu. Nah, dari deskripsi perusahaan tersebut, kita akan langsung masuk ke poin yang kedua, bahwa rencana produk atau layanan. Nah, produk apa yang kalian akan launching? Nah, pasti kan ketika kalian sudah punya perusahaannya, kalian sudah menjelaskan deskripsinya, kalian harus punya produk kan? Produk apa yang kalian akan berikan nih, atau layanan apa yang akan kalian berikan. Di situ kalian harus juga jelas bahwa dengan ketika kita membuat perusahaan seperti ini, produk yang akan kita berikan adalah seperti ini. Jadi harus juga jelas. Lalu yang ketiga adalah analisis pasar. Nah, analisis pasar ini apa? Ya, seperti kita harus tahu nih, ketika kita membuat bisnis ini, siapa sih pesaing terdekat kita? Atau kita biasanya pakai analisis SWOT. Mungkin bagi kalian yang belum tahu SWOT itu apa, itu adalah strength, weakness, opportunity, and threats. Strength itu apa? Kekuatan produk kalian tuh memiliki kekuatan seperti apa? Oh, kekuatan produk kita adalah A, B, C, D. Harus bisa kalian jelaskan juga. Kelemahannya produk kalian apa? Kalian juga harus bisa menjelaskan. Lalu kenapa sih kalian bikin bisnis seperti ini? Oh, karena kita punya opportunity seperti ini. Nah, lalu untuk permasalahan-permasalahannya apa ya? Kalian juga harus tahu, oh, threats-nya seperti apa. Nah, lalu yang keempat, ketika kalian sudah tahu weakness dan threats yang kalian hadapi, disitulah kalian akan diminta untuk strategi apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh, mungkin kalian punya strategi A, B, C, D, E. Nah, itu juga harus diterangkan dalam business plan kalian. Sampai pada akhirnya kita akan masuk ke budgeting. Kenapa kok aku bilang budgeting perlu? Karena mungkin aku ambil quote sendiri dari
Mark Cuban. Mark Cuban itu adalah salah satu orang finance cukup terkenal di luar sana, bahwa untuk kita menjadi seorang pebisnis yang sukses, kita itu harus mengerti mengenai sales, finance, and accounting. Atau mungkin kalau bahasanya dari bahasa Inggris yang mungkin mereka biasa sampaikan adalah sales, finance, and accounting are keys to entrepreneurial success. Jadi kadang kita pebisnis hanya mikirnya adalah aku fokusnya adalah jualan aja kayak gitu. Pokoknya kalau selama jualan barangku kejual, untung ya aku menurutku adalah bisnisku sukses. Padahal bisnis itu tidak melulu tentang sales, tapi bisnis itu juga berhubungan dengan finance dan juga accounting.